adik-adik di seluruh Indonesia, berjumpa kembali bersama Kang Didin dalam acara Dongeng Anak hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Kang Didin, Iya, apaan? kok Dodi tidak disebut? Oh, maaf, lupa. Ulangi. Hai adik-adik, kita berjumpa kembali bersama Kang Didin dan juga Dodi dalam acara Dongeng Anak. hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Nah, begitu dong. Dodi protes teman-teman. Iya, hari ini semoga teman-teman bahagia ya. Pasti deh. Hari ini kita akan mendongeng, Kang Didin. Mendongeng? Ya, kita akan mendongeng. Supaya teman-teman Dodi semuanya hadir. Emang Dodi punya temannya? Nah, itu masalahnya. Kenapa masalahnya? Dodi tidak punya teman. Nggak ada teman, sepi. Oh, Dodi sepi nggak punya teman. Iya, bagaimana ya supaya Dodi punya teman banyak? Nah, agar Dodi banyak teman, adik-adik juga memiliki teman yang banyak, kita harus menjadi pribadi yang baik, yang ceria, dan punya hobi. Hobi apa? Kang Didin hobi bernyanyi. Emang Kang Didin bisa nyanyi? Bisa dong. Adik-adik di rumah, kita bernyanyi sama-sama yuk. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Kalau kau anak hebat teriak hore. hore. Kalau kau anak pinter tepuk tangan. Kalau kau anak hebat, mari kita lakukan. Kalau kau anak pinter, duduk paling rapi. Kang Didin, Apaan? bagaimana kalau Dodi supaya banyak teman menjadi tukang masak? Maksudnya apaan? Iya, teman-teman kan pasti suka makan. Oh iya, teman-teman suka makan. Terus Dodi yang masak. Emangnya Dodi bisa masak? Ya enggak sih, tapi Dodi pura-pura saja bisa masak. Padahal, Padahal apa? tapi jangan bilang-bilang. Apaan sih? Adik-adik, Dodi hari ini aneh deh. Dia pengen banyak teman, tapi pengen masak-masak. Bukan itu maksudnya. Maksudnya di mana Dodi? Maksudnya, jadi Dodi beli makanan. Terus? Nah, teman-teman suruh makan makanan yang dibeli Dodi. Terus? Dodi ngaku bahwa itu hasil masakan Dodi. Loh, kalau itu sih Dodi berbohong. Gak baik. Kok nggak baik sih? Ya iyalah, jika membutuhkan teman, kalau kita berbohong sih itu tidak baik adik-adik. Kok begitu sih? Kenapa Kang Didin tidak mendukung? Ya bukan tidak mendukung, kalau seandainya berbohong tidak bagus. Nanti ketika teman-temannya tahu bahwa diri kita berbohong bagaimana? Iya ya, bagaimana? Ya gampang. Apaan? Ya bohong lagi. Tuh kan, satu kali berbohong bisa menutupi kebohongan dengan cara berbohong lagi. Terus bagaimana dong? Nah, ngomong-ngomong berbohong, Kang Didin pengen cerita. Pengen dongeng? Ya, pengen mendongeng dengan sebuah judul Kebohongan Katak. Kebohongan katak. Emangnya katak berbohong tentang apa?
Nah, jika teman-teman di rumah penasaran dan Dodi juga penasaran, saksikan Dongeng Anak hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Hai adik-adik semuanya, hari ini Kang Didin kan mendongeng untuk kalian semuanya dengan dongeng yang menyenangkan. Kang Didin, cerita apa? Ceritanya tentang seekor katak. Seekor katak. Iya, di hutan ada seekor katak. Tapi katak itu sudah tua. Kataknya sudah tua. Iya, karena katak itu sudah tua, dia berjalan menggunakan tongkat. Wah, emang kakinya kenapa? Ya kakinya sih tetap ada, tapi kan namanya sudah tua, dia butuh alat bantu. Namanya tongkat. Iya ya, jadi lucu. Iya, ada seekor katak yang sudah tua, dia berjalan menggunakan tongkat. Karena jika tidak menggunakan tongkat, ya berjalan akan lama sekali. Katak yang tua pakai tongkat saat berjalan sungguh lambat. Katak yang tua pakai tongkat berjalan lambat. Suatu hari, sang katak yang tua, dia mencari tempat tinggal yang baru. Maksudnya? Dari hutan, dia berjalan menggunakan tongkatnya. Aduh, lelah sekali. Semoga di sini kutemukan sungai yang belum ada penghuni kataknya. Ternyata adik-adik, katak yang tua itu dia berjalan menggunakan tongkat mencari sungai yang baru. Maksudnya? Iya, dia akan pindah tempat tinggalnya dari hutan ke sungai. Di pinggirnya? Iya, di pinggir sungai tentunya. Nah, adik-adik, akhirnya ketika berjalan, dan berjalan, tepuk tangan sama-sama. Katak menemukan sungai yang menurut dia sungguh asri. Sungainya bersih dan dekat dengan pohon. Oh, tempat ini adalah tempat yang cocok untukku. Tapi sekeliling kiri dan kanan banyak juga teman-teman katak. Hai, kakek katak. Selamat datang di tempat yang baru. Terima kasih anak katak yang baik. Kau rumahnya di sini ya? Iya kakek katak. Aku rumahnya di sini juga. Katak yang sudah tua sangat bahagia saat pindah ke tempat barunya. Dia disambut oleh kawanan katak-katak yang lain. Bahkan katak-katak kecil menyambut kedatangan katak yang sudah tua. Wah, terus katak-katak yang lainnya kemana? Mereka juga sama menyambut dengan riang gembira. Bahkan setelah katak yang sudah tua itu menempati tempat yang ia inginkan, akhirnya pasukan katak yang lain, teman-teman kataknya berkunjung ke rumahnya. Yeay,
hebat sekali. Jadi banyak teman dong. Iya kan Kang Didin? Betul, ternyata dengan kehadiran katak yang sudah tua, suasana pinggir sungai menjadi ramai. Mereka bernyanyi. Suara katak saling bersautan. Dari kiri, dari kanan, dari belakang, dari depan, semuanya bernyanyi. Kenapa bernyanyi? Karena katak-katak itu menyambut penghuni baru. Ah, katak yang sudah tua. Iya, betul. Katak yang sudah tua disambut dengan nyanyian, disambut dengan riang gembira. Tepuk tangan sama-sama. Sejak kejadian itu, rumah katak yang tua tidak pernah sepi. Satu persatu para katak berkunjung ke rumah katak tua. Dan salah satu dari mereka bertanya, kakek katak, kenapa pindah ke sini? Bukankah rumah yang dulu juga nyaman? Betul sekali, rumahku dulu itu nyaman. Tapi apa kek? Tapi di sana ada penduduk baru yang menggangguku. Sehingga tidurku tidak tenang. Tidurku selalu terganggu. Ah, jadi sebelum pindah ke sini, katak tua juga punya rumah ya Kang Didin? Iya, katak tua punya rumah. Tapi ditinggalkan karena rumahnya di hutan. Pas pindah, dia memilih pinggir sungai yang dekat pohon. Rumahnya enak, luas. Oh, emangnya kakek katak kerjaannya apaan? Kakek katak punya pekerjaan yang mulia. Adik-adik di seluruh Indonesia, ternyata katak yang tua ini senang bercerita, senang berbagi kisah tentang kehebatan dirinya. Sampai-sampai ketika katak tua itu bercerita, banyak sekali binatang-binatang, terutama dari bangsa katak, pengen mendengarkan kehebatan ceritanya. Wah, Dodi juga pengen tahu Kang Didin. Wah, Dodi pengen dengar. Iya, ayo dong kakek katak. Cerita tentang pengalamannya. Hebat pastinya. Kakek katak, sebut saja begitu. Kakek katak itu memiliki pekerjaan yang hebat. Apa pekerjaannya? Para katak yang hadir di rumah katak tua, mereka dengan seksama pengen menyimak ceritanya. Ada yang duduk santai, bahkan ada yang pengen dekat dengan katak tua. Karena tetangga-tetangganya tidak mau melewatkan. Ada cerita yang hebat, ada cerita yang menarik. Kakek katak, kerjaannya apaan? Kan belum dijawab. Iya. Kakek akan cerita. Kakek itu punya pekerjaan yang mulia. Iya, yang mulia itu apa? Pekerjaannya apa? Masak, mikir, atau apa? Aduh, ayo dong kakek katak, cerita. Baik. Kakek katak, dia terus senyum, terus tertawa dengan bangga bahwa dia memiliki pekerjaan yang mulia. Padahal
beberapa kali kata-kata kecil penasaran. Kira-kira pekerjaannya apa ya? Aduh, iya, Dodi juga penasaran. Pengen tanya, kakek katak, sebenarnya pekerjaan kakek katak itu apa? Baiklah. Kakek akan cerita. Seketika itu seluruh tamu di rumah katak tua duduk tenang dan tidak bersuara. Jangan cerita, nanti kalau ngomong terus nggak kedengeran. Baik, kakek akan cerita. Kalian diam semuanya. Siap! Siap kakek. Siap. Mereka terdiam. Akhirnya sang kakek bercerita bahwa kakek katak bisa mengobati semua jenis penyakit. Jadi, kakek katak bekerja sebagai tenaga medis. Maksudnya dokter. Ya, dokter ya. Ya, bisa dibilang begitu. Jadi, kakek pekerjaannya pandai mengobati semua jenis penyakit yang ada. Tidak ada satupun penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh kakek katak. Ketika mendengar jawaban kakek katak, semua katak-katak yang hadir terdiam. Mereka mengangguk-anggukan kepalanya tanda bahagia. Kenapa bahagia? Karena menurut mereka tidak ada dokter katak yang tinggal di samping rumah mereka. Dengan kehadiran katak tua, akhirnya pengumuman dibuat oleh sesepuh katak. Pemimpin katak itu menginformasikan kepada yang lain bahwa mulai hari ini ada katak tua yang hebat. Katak tua yang bisa mengobati apapun jenis penyakit yang dirasa. Wah, kasih tahu yang lain. Aku bisa mengobati semua penyakit yang ada. Ingat, Kenapa, Kek? tidak ada satu penyakit pun yang tidak bisa kusembuhkan. Malam telah datang. Anak katak, tetangga-tetangga katak tua meninggalkan rumah katak tua. Mau kemana? Ya mereka pulang karena sudah malam. Suasana pun sunyi dan jangkrik-jangkrik bernyanyi. Bahkan burung hantu pun bersautan, mereka menyambut katak tua karena tinggal bersama mereka. Terus apa yang terjadi setelah sesepuh atau pemimpin katak memberikan informasi kepada yang lain? Nah, hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Informasi tentang kehadiran katak tua yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dan tidak ada satupun penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Akhirnya katak-katak itu berduyun-duyun. Mulai dari katak muda, anak-anak, remaja, bahkan mereka datang dan antri. Wah, sabar. Satu-satu semuanya akan kuperiksa. Dalam beberapa bulan, setiap hari rumah katak tua tidak pernah sepi dari kunjungan teman-teman kataknya. Sampai-sampai ada yang sakit kepala, ada yang pusing, bahkan ada yang luka-luka. Mereka ingin disembuhkan oleh katak tua. Wah, kalau Dodi sih pusing. Pusing kenapa? Nggak punya duit. Kira-kira bisa disembuhkan nggak ya? Lu gak punya duit. Adik-adik di seluruh Indonesia, Dodi punya penyakit Pusing.
Karena Gak punya duit. punya duit mah. Itu bukannya diobatin sama dokter katak. Tapi Dodi harus giat bekerja. Mencari duit. Iya, Buat apa ya? nah jadi duitnya nggak terpakai sama Dodi. Oh ya, jadi Dodi menemani teman-teman saja. Yang penting kan bahagia. Betul. Dodi yang penting bahagia. Temani adik-adik di seluruh Indonesia. Oke Kang Didin. Nah, satu persatu katak berkunjung ke rumah baru katak tua. Mereka ingin diobati. Sakitnya apa saja Kang Didin? Ada yang tidak bisa loncat, ada yang menginginkan loncatnya lebih jauh. Mereka berebut. Dalam per hari, ratusan katak berkunjung ke tempat katak tua. Wah, ramai sekali. Betul, sampai-sampai saking terkenalnya, kakek tua bisa mengobati semua jenis penyakit. Kabar baik itu terdengar oleh penduduk hutan sebelah. Siapa? Dia adalah seekor rubah. Seekor rubah. Ya, seekor rubah dia memiliki penyakit. Wah, sepertinya kepalaku sering pusing. Tak ada salahnya aku minta disembuhkan pada katak tua. Adik-adik di seluruh Indonesia, akhirnya seekor rubah mendatangi rumah baru katak tua. Mau ngapain? Rubah datang ke rumah katak tua. Dia pengen berobat karena yang ia rasakan sering sakit kepala. Sering pusing. Iya, sering pusing. Rubah pun antri. Ketika melihat panjangnya antrian, dia tengok kiri, tengok kanan, mencari siapa tahu ada jalan supaya cepat. Dia mau lewat jalan belakang. Rubah berpikir bagaimana caranya ya supaya dia cepat-cepat ditangani oleh katak yang tua. Wah, kok tidak ada jalan lain? Semuanya terisi. Wah, banyak sekali yang minta disembuhkan oleh katak tua. Tapi, aku kehilangan akal. Aku naik, aku ngintip saja di jendela. Aku langsung rubah cerdik. Seekor rubah akhirnya karena penasaran. Di dalam rumahnya kakek katak atau katak yang sudah tua sudah dikelilingi oleh para katak-katak yang pengen berobat. Saat sang rubah nengok, What? rubah terkejut. Kenapa? Karena menurut rubah ada sesuatu yang aneh teman-teman. Apaan Kang Didin? Nah, katak tua kan punya keahlian bisa menyembuhkan semua jenis penyakit. Tidak ada satupun penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Terus yang buat rubah aneh apa? Wah, katanya bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Tidak ada satu penyakit pun yang tidak bisa disembuhkan oleh katak tua. Tapi kok apa rubah? wah, ada yang aneh teman-teman. Bagaimana caranya? Aku memberitahukan kepada katak-katak yang ada di sini. Aku berpikir dulu. Rubah berpikir bagaimana caranya agar dia cepat sampai ke katak yang tua. Tak lama kemudian antrian rubah dipanggil. Wah, katak tua. Iya, siapakah namamu? Perkenalkan, nama Rubah. Rubah?
kau bukan dari bangsa katak ya? Ya, aku rubah, bukan katak. Sakit apa yang kau rasakan, Rubah? Ayolah sebutkan, karena aku mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Ingat, Apaan? tidak ada satu penyakit pun yang tidak bisa kesembuhkan. Maksudnya? Semua penyakit bisa kusembuhkan. Banyak yang datang ke sini termasuk engkau, Rubah. Oh iya? Tapi Tapi apa? jika katak tua bisa menyembuhkan, boleh aku usul. Apa usulmu? Sembuhkan dulu matamu. Maksudnya? Matamu kenapa menggunakan kacamata? Oh, karena mataku mengalami sakit. Nah, sakit kan? Kenapa kau tidak sembuhkan sendiri? Lalu yang kedua, mengapa katak tua menggunakan tongkat? Berarti ada sesuatu dengan kakinya. Kakiku sakit sebelah. Nah, itu juga sakit. Lalu mengapa tidak menyembuhkan dirinya sendiri? Ketika Rubah mengatakan itu, katak tua terkejut. Kenapa terkejut? Wajahnya merah. Karena sebenarnya katak tua itu tidak mampu apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Tidak memiliki keahlian apapun. Kok katanya bisa menyembuhkan? Nah, itu dia. Ternyata katak tua itu berbohong. Kok berbohong? Ya, dia berbohong. Sebenarnya katak tua itu pengen banyak teman, pengen banyak sahabat. Tapi dia berbohong. Ya, kebohongan katak tua dibongkar oleh Seekor rubah. oleh Rubah. Akhirnya semua yang berada di dalam rumah katak tua menyaksikan dan mereka sadar. Kakek tua memiliki keahlian bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tapi dirinya sakit. Ah, iya. Kenapa tidak menyembuhkan sakit mata dan jalannya ya? Iya, harusnya kan nggak pakai tongkat saat berjalan. Akhirnya karena kebohongannya terbongkar, para tamu kata-kata semua yang hadir menjadi sadar bahwa sementara ini mereka telah dibohongi oleh katak tua. Akhirnya mereka pun pulang satu persatu. Terus apa yang terjadi selanjutnya? Karena kebohongannya sudah diketahui, akhirnya beberapa hari kemudian rumah katak tua sepi. Tidak ada teman yang berkunjung, tidak ada satupun binatang yang mendatangi rumahnya. Ia pun sadar kenapa ia melakukan kecerobohan dengan ngaku harus melakukan bohong bahwa dia bisa menyakiti berbagai macam penyakit. Maksudnya menyakiti bagaimana? Maksudnya dia bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Iya, paham. Jadi katak tua mengatakan dia mampu mengobati berbagai macam penyakit. Ya, betul. Tapi dirinya sakit. Lucu ya? Betul teman-teman. Kakek tua atau katak yang tua tersadar dia telah melakukan kecerobohan yang sangat fatal. Hanya gara-gara pengen banyak teman, dia melakukan kebohongan. Ketika kebohongannya diketahui, akhirnya tidak memiliki teman satupun. Nah, adik-adik di seluruh Indonesia, itulah dongeng Kang Didin hari ini. Banyak hikmah, banyak pelajaran yang didapat. Aku juga tahu. Apaan? Mulai hari ini Dodi lebih baik berkata jujur. Yeay, betul. Adik-adik di seluruh Indonesia, berkatalah jujur. Karena jujur itu mulia. Nah,
adik-adik di seluruh Indonesia, sejak kejadian itu, Katak Tua mengurung diri. Dia tidak keluar rumah karena malu. Ya, salah sendiri. Kenapa mesti berbohong? Betul, coba kalau seandainya dia jujur, mungkin selamanya banyak yang berkunjung. Iya, semuanya sudah baik. Tapi apa? kenapa dia berbohong ya? Iya, siapa yang menanam kebohongan, maka dia akan merasakan Merasakan apa? apa yang ia tanam. Maksudnya? Ya, dikucilkan, dijauhi, bahkan tidak ada teman yang mau mendekat. Oh iya Kang Didin. Apaan? Aduh, berikan pesan yang baik dong buat anak-anak di seluruh Indonesia. Oh, buat teman-teman semua. Ya. Nah, adik-adik di seluruh Indonesia, berkatalah dengan jujur, berkatalah dengan lemah lembut. Karena teman kita akan lebih sayang pada kita saat kita berkata jujur. Teman kita senang bergaul dan bermain dengan kita ketika kita mengucapkan apa adanya. Iya, betul. Tak usah berbohong. Karena berbohong itu tidak baik. Karena berbohong itu akan mengecewakan hati teman-teman semua. Iya Kang Didin, terima kasih dongengnya. Sama-sama. Nah, adik-adik di seluruh Indonesia, ajak saudaranya, ajak temannya. Dan ajak kakek neneknya Ngapain? nonton dongeng anak Bersama Kang Didin, dan juga Dodi. hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Sampai jumpa.